hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Hadir semua? Iya, Ibu, hadir. Tidak, Ibu. Oke, lebih pastinya Ibu akan mengecek kehadiran. Ratna, Hadir, Ibu. Sandy, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Ibu. Afril, Hadir, Bu. hadir semua ya. Iya, Bu. Tingkatkan terus kehadirannya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita hari ini tuh lebih bagus, lebih menyenangkan, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama, siswa mengangkat tangan saat bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, siswa diperkenankan bicara dengan teman saat berdiskusi. Dan yang ketiga, siswa memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Bagaimana anak-anak? Sepakat? Sepakat, Bu. Baik, kalau sepakat, sebentar dalam kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak tahu, Ibu. Sekarang Ibu akan membaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian denah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk lebih jelasnya, Ibu tulis di papan. Sekarang Ibu ulangi lagi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian denah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya. Sekarang Ibu mau tanya. Anak-anak pernah tidak merasa kesusahan saat menemukan lokasi suatu tempat? Pernah, Ibu. Pernah? Iya, Bu. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan saat kesusahan, Ibu? Angkat tangan. Saya, Ibu, bertanya kepada orang-orang yang ditemui. Oke,
bertanya kepada orang-orang. Nah, orang-orang itu akan menjelaskan. Misalnya anak-anak mencari rumah paman nih, pasti masyarakat di situ akan menjelaskan. Nah, adek, rumah paman itu tuh lurus, belok kanan. Di situ ada rumahnya, ada cat warna kuning. Toh? Ya, Bu. Nah, itu namanya penunjuk arah lokasi suatu tempat. Sekarang nih ibu punya cerita. Kemarin nih ada musim pesta sambut baru. Ada paman ibu mau pergi ke desa, mau ikut acara sambut barunya Bapak Kepala Desa. Nah, paman ini kebingungan mencari lokasi. Dia tidak tahu lokasinya di mana toh. Nah, habis itu dia cari-cari tidak ada. Sekarang ibu punya 4 gambar. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang akan ibu tunjukkan. Ini gambar sapi, denah kampung, denah jalan rumah kepala desa, dengan gambar gunung. Sekarang ibu mau tanya, dari keempat gambar ini, kira-kira gambar yang paling cocok menurut anak-anak untuk ditunjukkan ke paman, gambar yang mana antara ini? Ada gambar sapi, denah kampung, gambar gunung, dengan gambar denah jalan ke rumah kepala desa. Menurut anak-anak ini gambar yang paling cocok untuk kita kasih ke paman tadi gambar yang mana? Jalan. Angkat tangan yang bisa. Oke. Bu. Gambar denah jalan ke rumah kepala desa. Petra, oke, tepuk tangan untuk Petra. Kenapa kita harus tunjuk denah jalan ke rumah kepala desa? Kenapa kita tidak tunjuk saja gambar sapi kah? Atau gambar gunung? Kenapa? Ada yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Sandy? Karena mereka bertanya tentang rumah kepala desa. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sandy. Nah, karena ini alasan yang tepatnya ini, kenapa mereka tidak pilih gunung atau sapi ini? Karena gunung dengan sapi ini penunjuk suatu benda dan pemandangan. Jadi mereka ini gambar tidak cocok kalau kita kasih ke paman. Karena paman ini mencari rumahnya Bapak Kepala Desa. Jadi gambar gunung dengan sapi itu tidak cocok. Untuk lebih jelasnya, ibu minta anak-anak bentuk dalam kelompok. 2 kelompok saja. Sandy dengan Yuni, Ratna, Petra dengan Afril. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ada yang tahu apa itu lembar kerja peserta didik? Saya, Ya, Ibu Sandy. lembar untuk kami ini mengerjakan tugas ini. Ya, ini lembar kerja peserta didik ini akan Ibu bagikan ke anak-anak untuk mengerjakan tugas kelompok. Nanti setelah mengerjakan tugas kelompok, satu kelompok Ibu minta untuk presentasi. Bisa? Bisa. Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Anak-anak, sesuai dengan suruhan di lembar kerja peserta didik itu, yang pertama isi nama kelompok, setelah itu anggota kelompok. Nah, tulis harus anggota kelompok, amati setiap gambar. Ini ada 8 gambar. Masing-masing anak-anak bisa melihat mana contoh denah ataupun yang bukan denah, dan berikan alasan. Anak-anak pasti belum tahu apa itu denah toh? Ya, Bu. Oke.
Sebentar di akhir pembelajaran Ibu akan menjelaskan pengertian denah. Di situ ada beberapa gambar, nanti kalian berikan alasan. Alasan yang paling sederhana menurut anak-anak. Terus dengan di pertanyaan diskusi. Itu ada 4 pertanyaan. Bisa? Bisa, Bu. Ibu beri waktu 7 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ibu, Tian. Ini gambar, nah ini gambar toh. Contoh ini kalau misalnya ini kan gambar denah, berikan alasan kenapa ini disebut denah. Terus yang kedua, di akhir pembelajaran sebentar Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang denah.
itu bukan Dena. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota kelompok Ratna, Afril, dan Petra. Jawab. Gambar pertama merupakan Dena karena menggambarkan petunjuk dan arah. Gambar kedua merupakan gambar Dena karena menggambarkan petunjuk dan arah tujuan. Gambar ketiga merupakan gambar Dena karena menggambarkan petunjuk dan arah tujuan. Gambar keempat bukan merupakan gambar Dena karena gambar tersebut merupakan gambar struktur organisasi. Gambar kelima tidak merupakan gambar Dena karena menunjukkan gambar pemandangan gunung. Gambar keenam bukan karena gambar tersebut menunjukkan gambar sapi dan pohon. Gambar ketujuh tidak merupakan gambar Dena karena menunjukkan anak-anak yang sedang bermain bola. Gambar ke-8 bukan merupakan gambar Dena karena menunjukkan gambar pala yang dijemur. Contoh Dena pada gambar adalah nomor 1, 2, dan 3. Contoh yang bukan gambar Dena adalah nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Apa yang dimaksudkan dengan Dena? Dena adalah petunjuk atau arah untuk menemukan suatu tempat atau wilayah. Sebutkan salah satu ciri gambar yang termasuk Dena. Gambar 1, 2, dan 3. Karena mempunyai petunjuk dan arah lokasi. Nomor 3. Mengapa foto pemandangan atau foto hewan tidak bisa digunakan sebagai petunjuk jalan? Karena tidak bisa karena pemandangan dan foto hewan tidak bisa dijadikan petunjuk jalan. Nomor 4. Sebutkan salah satu manfaat Dena dalam kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk jalan atau lokasi. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya PK. Yang duduk. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kelompoknya Sandy dengan Mimi, setuju tidak dengan pendapat dari kelompok 1? Setuju, Ibu. Setuju. Oke, sekarang kita berikan lagi tepuk tangan untuk kelompoknya PK. Silakan Ibu PK. Terima kasih, Bu. Nah, karena anak-anak sudah mengerjakan LKPD tadi dengan baik, nah, pasti anak-anak tadi bertanya-tanya, Ibu ini jelas Dena, tapi kami belum mengerti itu Dena itu apa, tapi Ibu sudah kasih kami kerja, kami tidak tahu apa itu Dena. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian Dena dan manfaat Dena dalam kehidupan sehari-hari. Pakai tulis atau Ibu pakai baca saja? Pakai baca. Oke. Tulis ya anak-anak. Pengertian Dena. Dena adalah gambaran sederhana suatu tempat atau bangunan yang dilihat dari atas dan dibuat untuk menunjukkan letak ruangan atau tempat tertentu sehingga orang lain dapat mengetahui posisi tempat dengan mudah. Dena tidak menggambarkan bentuk bangunan secara rinci seperti foto, tetapi hanya memperlihatkan susunan ruangan atau letak suatu tempat dengan menggunakan garis, simbol, dan keterangan. Misalnya, sebuah Dena rumah menunjukkan letak ruangan tamu. Ada di dalam ruangan tamu itu ada kamarnya, ada WC-nya, terus ada kursi-kursi yang berada di dalam ruangan tamu. Dengan kita melihat Dena, kita dapat mengetahui posisi setiap ruangan tanpa harus melihat rumah secara langsung. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau menjelaskan
Yang pertama, mudah menemukan suatu tempat dengan melihat denah. Seseorang dapat mengetahui letak suatu ruangan atau lokasi tanpa harus bertanya kepada orang lain. Nah, kita dapat melihat suatu tempat itu dengan menggunakan denah saja. Misalnya kita sudah ada denah, kita mau cari ruangan kelas 6. Kita sudah pegang denah. Otomatis kita sudah tahu, oh ruangan ini nih ada di sebelah sana, tanpa kita harus bertanya kepada orang lain. Beda kalau kita tidak memegang denah dan kita belum tahu lokasinya di mana toh. Pasti kita akan bertanya, oh ruangan kelas 6 ini di mana? Pasti kita akan bertanya ke orang-orang. Kalau kita sudah memegang denah lokasi, itu otomatis kita akan mengetahui, oh kelas 6-nya di ujung sana. Ya susah ke sana. Nah. Yang kedua, memberikan petunjuk arah denah, membantu seseorang mengetahui arah menuju tempat yang dituju, seperti yang Ibu jelaskan tadi toh. Nah. Yang ketiga, mengenal susunan ruangan denah, membantu kita mengetahui letak ruangan dalam rumah, sekolah atau bangunan lainnya. Nah, yang keempat, menghemat waktu kita, dan yang kelima, membantu tamu atau orang lain. Dengan denah ini kita bisa membantu orang lain yang barusan datang ke kita punya rumah atau ke kita punya kampung. Nah, misalnya tadi yang Ibu ceritakan, mencari rumah atau kepala desa. Nah, misalnya mungkin dia tidak mengerti, kalau misalnya kita bilang, oh ini om, rumah kepala desa itu lurus saja, belok kiri, belok kanan, ada ini, ada itu, kan terlalu panjang tuh. Karena terlalu panjang, om ini ada denah, om bisa jalan sesuai arahan denah ini. Nah, dan yang terakhir itu mencegah seseorang tersesat. Kalau kita tidak ada denah, terus kita pergi ke kampung orang, bayangkan di situ kan mungkin orangnya semua pergi ke kebun, kemana, ke sekolah. Kita tidak bisa bertanya kepada orang-orang, kita tidak punya pegangan apapun, pasti kita akan tersesat toh. Karena kalau ada denah ini kita sudah punya pegangan. Misalnya kita mau pergi ke situ, oh ini denahnya, denah kampung Pataloko tuh ini. Pergi lihat-lihat, oh ini rumahnya Rahna nih sebelah sini. Nah, jadi kita tidak tersesat toh. Itu saja manfaat denah dengan pengertian denah dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang Ibu punya pertanyaan yang bisa angkat tangan. Ibu mau tanya kembali, pengertian dari denah itu apa? Yang bisa angkat tangan. Ibu. Ya, Sandy. Denah merupakan salah satu penunjuk arah atau lokasi suatu tempat. Oke, tepuk tangan untuk Sandy. Yang kedua, ada yang tahu manfaat dari denah? Saya, Bu. April, ya. Petra. Agar kita tidak tersesat. Oke, tepuk tangan untuk Petra. Ada lagi? Sandy, ya. Sebagai penunjuk arah. Oke, tepuk tangan untuk Sandy. Yuni mungkin? Oke. Karena kalian sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan tugas. Tugas individu ini dikerjakan dan dikumpulkan.
tulis dengan lama ya. Sudah dapat semua toh? Sudah Bu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas itu. Kalau sudah kerja habis, Ibu minta satu orang untuk mengumpulkan tugas tersebut. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu minta satu orang untuk mengumpulkan tugas tersebut. Petra, mungkin bisa bantu Ibu. Oke anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang DNA dan manfaatnya. Kalian pasti sudah tahu toh manfaatnya DNA itu apa dan pengertiannya DNA itu apa. Ibu mau menyimpulkan lagi agar anak-anak lebih ingat supaya sampai di rumah anak-anak bisa pelajari lagi. Jadi DNA itu seperti garis-garis kecil penunjuk jalan atau lokasi suatu tempat. Manfaatnya itu tuh banyak sebagai penunjuk jalan, supaya orang tidak tersesat, ini memudahkan orang menemukan lokasi suatu tempat. Karena kalian sudah belajar hari ini, Ibu mau kalau ada yang belum tahu jalan, kita harus mau membantu seseorang itu dengan sopan dan ramah. Kalau paman belum tahu jalan, kita bisa membantunya, misalnya memberikan DNA atau memberikan petunjuk arah untuk paman dengan baik, sopan dan ramah. Kita juga harus belajar DNA agar dapat menemukan tempat dengan mudah. Jadi anak-anak, sebelum kita mau menyampaikan lokasi suatu tempat atau membantu orang yang kesusahan itu, kita harus terlebih dahulu mempelajarinya terlebih dahulu. Misalnya ini ada orang yang tidak tahu membaca DNA, kita harus mengajarnya dengan baik, sopan dan ramah. Sebelum kita mengajarnya kepada orang, kita juga terlebih dahulu harus mempelajarinya agar saat kita menunjukkan lokasi arah suatu tempat kepada orang lain itu tidak salah. Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu bangga pada kalian semua karena aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan dengan berani. Sekarang Ibu minta anak-anak tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa Quran. Yang bisa saya dulu. Oh ya, April. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dan menyembah Bapa.
bebaskanlah